Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kandungan timah yang tersebar baik di Pulau Bangka maupun Belitung. Namun, tidak sedikit dari kandungan timah tersebut justru berada di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan yang memiliki kandungan timah telah dieksploitasi baik secara legal maupun ilegal. Penambangan timah secara ilegal di dalam kawasan hutan telah menimbulkan kerusakan ekologis, hilangnya vegetasi, kesuburan tanah menurun, serta kolong dan bentangan lahan yang tidak beraturan. Permasalahan ekonomi dan sosial juga tak kalah pelik. Ibarat dua sisi uang logam, di satu sisi terdapat oknum penambangan ilegal berdalih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan di sisi lain terdapat masyarakat peduli, ingin menjaga serta memperbaiki kawasan hutan. Adanya konflik sosial antara masyarakat pro dan kontra memerlukan solusi yang bijaksana. Pada tahun 2019, BPDAS HL Baturusa Cerucuk sebagai salah satu UPT KLHK melakukan penanaman melalui kegiatan reboisasi lahan berpasir. Kegiatan ini dilakukan di daerah bekas tambang timah ilegal terletak di Desa Kerakas, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah seluas 10 hektar. Secara bersama, BPDAS HL Baturusa Cerucuk, KPHP Sungai Sembulan, dan pemerintah Desa Kerakas menyusun rencana partisipatif dan kolaboratif, melakukan identifikasi dalam pembentukan KTH yang diharapkan memiliki komitmen tinggi dan mau dilibatkan secara jangka panjang dalam pengelolaan kawasan hutan. Melalui musyawarah di balai desa, maka terbentuklah kelompok tani pasir berkah yang mempunyai moto lahan berpasir, lahan berkah. Memasuki pemeliharaan tahun pertama di tahun 2020 ini, lahan yang awalnya merupakan lahan bekas tambang aktif dipenuhi oleh penambang liar secara perlahan dan pasti mulai membaik. Tanaman mente yang hijau telah mengubah lahan pasir putih menjadi lebih berwarna. Ketakutan akan dirusak kembali oleh penambang ilegal di lokasi yang telah ditanam sudah tidak dikhawatirkan kembali, karena diawali dengan pendekatan sosial dan ekonomi yang baik. Jadi kami bersama-sama dengan BPDAS, KPHP Sungai Sembulan, waktu itu datangi kawan-kawan yang masih menambang pilihan mereka. Pertama, terlibat ikut menjadi anggota kelompok dan mendapatkan upah harian penanaman sebagai menyambung hidup. Atau pilihan kedua adalah ketika kelompok tani akan melaksanakan penanaman, maka para penambang sudah harus tidak beroperasi kembali. Dari situ kawan-kawan sebagian mulai mengerti bahwa sebenarnya memang mereka posisinya tidak kuat untuk bersikeras untuk tetap menambang karena ini lahan milik negara. Kami ngomongnya pakai hati dan tidak pakai keras-keras. Akhirnya dari situ kita sepakat semua lahan yang ditanam tidak dirusak atau diganggu lagi. Tantangan dalam pelaksanaan reboisasi lahan berpasir ini cukup berat karena ada beberapa kendala yang harus kita atasi. Pertama itu membuka paradigma masyarakat. Jadi waktu awal mau memasukkan kegiatan penanaman jambu mente ini, pertanyaan mendasar dari masyarakat adalah, "Pak, masyarakatnya bagaimana? Nanti sudah ditanam berbuah, bingung mau dijual kemana?" Nah, di situ untungnya kita sudah melaksanakan studi secara khusus dan mendalam. Untuk pemilihan jenis jambu mente ini kita udah lihat dan survei langsung ke Wonogiri sebagai pusat ekonomi mente secara nasional. Kami menjelaskan bahwa menurut data yang ada, permintaan mente ini cukup tinggi. Dan ironisnya, bubble itu sendiri masih impor dari luar. Padahal secara habitat, mente ini sangat cocok untuk ditanam. Dan lalu kami kasih pertanyaan balik ke bapaknya. Saat ini bapak kalau ada jambu mentenya, saya beli per kilo 10.000. Nah, gantian bapaknya yang kebingungan. Karena nggak punya barang. Jadi memang konsep rehabilitasi kita ujungnya adalah bisnis. Ujung-ujungnya
harus kita kaitkan tujuannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Karena kita berada di satu lahan yang harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan. Dalam anggaran 2019, kami BPDAS HL Batu Rusa Cerucuk melakukan penanaman melalui kegiatan rehabilitasi lahan berpasir. Jadi dulu memang di lokasi tersebut masih terdapat oknum-oknum yang menambang dan itu berada dalam kawasan hutan produksi. Tapi kini secara bersama-sama kami BPDAS HL, aparat pemerintah Desa Kerakas dan dibantu oleh KPHP Sungai Sembulan melakukan pendekatan secara persuasif dan partisipatif kepada oknum yang masih menambang dan mencapai kesepakatan bersama untuk menghentikan penambangan dan merehabilitasi kawasan hutan tersebut. Memang mimpi kami adalah kegiatan ini menjadi legasi yang dapat kami berikan kepada masyarakat dan generasi yang akan datang, sebuah mimpi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, hutan lestari. Salam lestari. Saat ini, kawasan hutan tersebut selalu terjaga dengan kehadiran anggota KTH Pasir Berkah. Masyarakat menjadi lebih semangat dan peduli terhadap kawasan hutan karena lahan tersebut sudah ditanami dengan jenis tanaman mente yang memiliki nilai ekonomis. Bahkan di tahun ini sudah terbentuk kembali KTH Pasir Berkah 2 yang siap menjaga kawasan hutan seluas 20 hektar melalui kegiatan rehabilitasi das pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.